diakui kewaliannya Qutubul Ghaus Sultanul Aulia oleh para ulama, diantaranya ulama ahli hadis bernama Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau orang selever Nawawi saja mengakui kewalian, ente kok enggak? Jangan-jangan Ustaz Somad itu pun wali? Itu keterlaluan juga. Saya memang wali murid dan wali kelas. Nah, jadi Ustaz Somad sampai sekarang ziarah kubur, ya. Ziarah ke makam wali-wali, sunan-sunan, ya. Apakah Ustaz bertawassul? Iya. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi auliaika as-salihin. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah, berkat makam wali-wali yang Engkau muliakan ini, anta qadhi hajati, tunaikanlah hajatku. Kita tidak pernah minta. Jangan nanti Abdul Somad meninggal datang orang Bangkalan, hai Mbak Somad. Mintanya sama Allah, tapi bertawassul dengan orang soleh. Ini Somad ngawur lagi. Kitabnya mana? Kitabnya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maghribi Maroko, ahli hadis dunia. Di zaman abad ini ahli hadis cuma ada dua. Yang pertama dari barat, satu dari timur. Yang dari barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang dari timur Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunya. Mereka menulis kitab tentang tawassul bi atharis salihin wal ulama, bertawassul dengan para orang soleh dan wali-wali Allah. Dalil yang kelima, dengan berziarah itu sebenarnya kita tentang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat dengan suara Abdul Somad, ada nasihat dengan tulisan novel ketika cinta bertasbih, ada nasihat dengan ceramah tausiah, tapi ada nasihat yang diam 1000 bahasa. Itulah kematian. Maka dengan sering-sering berziarah, saya sendiri pribadi tidak ada yang menasihati saya, maka satu-satunya cara saya adalah dengan ziarah kubur. Makanya kalau ada SMS, Ustaz Somad tolong hadir, ketua masjid meninggal, cepat saya datang. Sampai di pemakaman saya lihat sepi, wah saya terlambat. Ada bapak-bapak setelah, bapak-bapak, iya, bapak yang gali kubur di sini, iya. Pak ketua masjid mana? Jenazahnya belum datang Pak Ustaz. Ustaz terlalu cepat datang. Saya tanya, sudah lama gali kubur berapa lama? Sudah lama Pak Ustaz. Ngukurnya apa pakai meteran? Enggak, pakai bambu. Kenapa enggak pakai meteran? Takut lupa. Disangka panjangnya 150, rupanya 175. Tapi kalau pakai bambu enggak mungkin dusta. Ketika digali tiba-tiba sempit makamnya. Ahli waris komplain, nih salah gali tukang kubur. Ternyata tukang kubur tidak salah gali. Nih ukurannya bambu, nggak mungkin salah. Kenapa tiba-tiba nyempit? Karena yang meninggal suka geser pancang perbatasan tanah. Belum mati sudah mau ditutup. Qaidah Shibrin, sejengkal saja tanah itu kau geser, yang sudah ditetapkan BPN Badan Pertanahan Nasional kau geser sejengkal, tuwiqa, di lehermu dililitkan sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit leher. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami tidak pernah menggeser sejengkal pun tidak pernah. Terus berapa? 2 meter. Waspadalah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang maulid 5 dalil, tentang ziarah kubur dan berkirim doa 5 dalil. Saya nggak percaya kalau Fatihah itu sampai pada orang meninggal. Imam Nawawi bilang sampai. Imam sampean Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan sampai. Muridnya dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bacaan Quran itu orang meninggal dunia sampai. Kok bisa-bisanya ente bilang nggak sampai? Saya tetap nggak percaya. Nama ente lengkap siapa?
Untuk apa nanya-nanya lengkap? Nanti kalau saya lihat sampai mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Kalau nanti sampai meninggal saya kirim Al-Fatihah, tolong kirim ke nomor saya, jangan panjang-panjang kalimatnya, satu saja, mator sekelangkong. Terima kasih, Fatihah Anda sudah sampai. Ziarah kubur sudah, Maulid Nabi sudah, pembahasan yang terakhir zikir ramai-ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu goyang-goyang kepala? La ilaha illallah. Jantung yang berdegup berdetak di sebelah kiri. Coba rasa. Kalau yang normal, tapi kalau yang banyak utang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tafa'ul namanya, menggerakkan kepala lalu menembakkan ke jantung, itu namanya tafa'ul. Mengambil positifnya supaya ingat Allah. Nanti kita mati, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ke jantung? Kenapa nggak ke ketiak aja? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu rusak, maka yang selain ikut rusak. Ala wahyal qalb, itulah jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang. Besarnya sebesar genggaman jari masing-masing. Abdul Somad kurus ya sebesar ini. Kalau orangnya gemuk besar ya sebesar ini. Kucing ya suruh aja kucing ini. Jantung. Makanya orang itu kenapa mati? Karena sakit jantung. Berhenti berdetak. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Dia kenapa meninggal? Kena kudis. Kena panu. Maka jantung ini harus dijaga, berdetak berdegup. Mungkin yang tarekat Naqsyabandiyah zikirnya sir Allah 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 Allah. Makanya tasbih mereka nggak khusus. Kiai zikir satu hari berapa? 5. Oh dikit sekali. 5.000. Tapi yang satu lagi zikirnya bukan Allah Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang satu lagi zikirnya, saya diajarkan kiai saya sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Kamu zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallah. Terserah. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Kiai ini ngajarkan Allah Allah, yang ini ngajarkan la ilaha illallah, yang ini ngajarkan sholawat. Terus satu pun belum saya amalkan. Tadi semua zikir dibacakan, semua zikir dibacakan. Idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, jangan cuma lewat. Hai orang-orang yang lewat-lewat, kalau kalian lewat di taman surga, jangan cuma lewat, mampir. Kata sahabat Nabi, taman surga mana ada di dunia? Taman surga kan di akhirat. Ada taman surga di Bangkalan. Apa itu? Majelis zikir. Hei para supir-supir truk, kalian rugi karena kalian hanya lewat saja. Hai supir-supir bis, kalian rugi karena kalian sudah lewat di taman surga. Mampir kalian kemari, ikut berzikir. Makanya celaka orang yang tidak mau zikir. Banyak orang nggak mau zikir. Lihat orang zikir, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nabi yang nyuruh kita berzikir. Kalau zikir sendiri gimana Pak Ustaz? Idza dzakarani fi nafsihi. Kalau ada hambaku bangun tengah malam zikir sendirian. Zikir dia sendirian. Sendirian. Zakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia sendirian dalam diriku, kata Allah. Satu balas satu. Wa idza dzakarani fi mala'in. Tapi kalau mereka berzikir beramai-ramai mengingat aku,
Zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut mereka di majelis yang lebih ramai dan lebih mulia. Majelis kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jangan kau ciptakan mereka ya Allah, jangan kau ciptakan orang Bangkalan ya Allah, jangan kau ciptakan orang Madura ya Allah. Kalau kau ciptakan mereka hanya akan menumpahkan dima, menumpahkan darah. Kalau kau ciptakan mereka, mereka hanya akan menumpahkan darah. Dan ketika orang Bangkalan menumpahkan darah, malaikat berkata, betul kan? Lihat, orang Bangkalan menumpahkan darah. Darah apa? Darah sapi dan darah kambing. Tapi hari ini apa kata Allah? Hai para malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, untuk apa ciptakan mereka? Mereka hanya akan menumpahkan darah. Lihat, mereka hari ini berzikir mengingat aku, mengagungkanku. Mereka ramai datang untuk memuliakan aku. Mereka tak pernah melihat surgaku, mereka tak pernah melihat nerakaku, mereka tak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Majelis kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Oleh sebab itu maka kalau ada majelis zikir ramai-ramai, makanya majelis zikir ini dipisah laki-laki dan perempuan ditutup dalam kain hijau. Karena kalau nyatu laki-laki perempuan zikirnya lain. Silap-silap dari zikir berubah ke zakat. Mohon maaf Kiai, Tuan Guru keceplosan. Jadi supaya kita paham, coba tengok ada tulisan di samping. Dilarang merokok di area majelis. Kenapa ada tulisan itu? Ada wanitanya. Karena jangan salahkan saya, yang buat bukan saya. Karena ini majelis zikir. Setelah zikir itu terserahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Pak? Hilang oksigen. Itu tulisan bukan sembarangan, karena ini majelis zikir. Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa 'ala junubihim waktu berbaring. Ketika sedang tegak berzikir, ketika sedang duduk bawa motor pun berzikir. Saya bangga melihat orang-orang pakai sepeda motor. Saya bawa motor, dia bawa motor. Saya lihat di lampu merah, dia zikir, gak berhenti. Masya Allah. Mau saya lihat lagi, rupanya ada HP milik itu. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup, orang yang menikah. Orang hidup, orang yang makan. Orang hidup, orang yang minum. Bukan. Orang hidup adalah orang yang berzikir. Ibu-ibu yang hadir ini adalah ibu-ibu yang hidup. Istrimu yang di rumah adalah yang mati. Maka jangan heran kalau anakmu bertingkah seperti tuyul, karena dia dilahirkan oleh mayat. Pulang dari sini, pantesan anak kita seperti hantu ya, karena rupanya kau sudah mati selama ini. Lalu istrinya ngomong, aku hantu dan engkau adalah bapak hantu. Laki-laki yang berzikir, laki-laki yang hidup. Perempuan yang berzikir, perempuan yang hidup. Bertemu dua orang yang berzikir, lahirlah anak-anak yang hidup atas nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak lahir dibisikkan ke telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah.
dan ketika akan mati pun nanti kita bisikkan la ilaha. Kalian yang belum punya anak, baru menikah, sampaikan ke istri. Oh my dear, oh my darling. Nanti kalau tiba masaku, biasa orang baru nikah ini kan mesra dia ngomongnya baik-baik lagi. Andai ku mati, jangan kau lupa, bisikkan la ilaha illallah. Apa kata istrinya? So sweet my honey. Maka kalau sudah kau ingatkan itu, nanti dia pun ingat. Begitu kau pagi nggak kerja, mas nggak kerja. La ilah. Belum lagi. Cepat aja. Tadi saya mulai jam Sumatera. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Sudah 60 menit saya jalan. Pagi tadi emak saya meninggal dunia. Makan bensin yang melahirkan. Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama. Saya bilang urus jenazah emak. Semuanya urus. Aku usahakan pulang. Jadi ceramah aku ceramah. Apa yang kami sampaikan Allah tak tahu apa yang kami sampaikan. Ya Allah Ta'ala menolong, kiai-kiai mendoakan. Bisa saya jelaskan, tak terpikir bahwa saya akan bisa ceramah, bisa menghadapi orang semuanya ini di tengah musibah yang paling besar, meninggal ibu yang melahirkan. Saya hanya minta doakan ibu saya. Ala hal ini Al-Fatihah. Allahumma fir laha wa afina wa qina wa sallallahu alaihi wasallam. Jangan bubar dulu, masih ada acara-acara lain. Saya mohon maaf, beribu maaf. Saya tak menyangka akan bisa terus ya. Allah Ta'ala beri kekuatan, izinkan saya pulang dengan selamat. Doakan kami saya. Amin. Assalamualaikum. Mohon duduk dulu, duduk, mohon duduk. Mohon Ustaz, ini mau memberikan hadiah supaya ada bukti kalau Ustaz sampai di Madura. Mohon kepada Ketua Umum Bapak Haji Muhammad Rawi berkenan menyerahkan cenderamata Bapak